Minggu keempat Oktober sebagai minggu yang terakhir. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, dan itu akan selalu saya sampaikan, umur kita telah berkurang 1 minggu. Apa maksud saya menyampaikan itu kepada kita? Supaya kita sadar, kita makin hari makin menuju kepada kematian. Dua minggu yang lampau, seorang hamba Tuhan, dia sehat secara fisik setiap hari. Kami baru bertemu dengan dia, tidak ada keluhan apapun dalam dirinya. Tapi ada satu kegiatan MD, yakni badminton. Dia ikut mencalonkan dirinya seorang peserta. Dan pada waktu itu kira-kira seminggu yang lampau lewat, dia ikut bermain. Dan begitu bermain beberapa kali, dan suatu saat dia terus raket lepas dari tangannya, dia tersungkur dan mati. Itulah hidup yang tidak bisa dimengerti kapan waktu, bisa dengan tiba-tiba. Tidak ada orang yang menyangka. Kami seluruh MD kaget mendengarkan. Apa yang mau saya sampaikan dengan itu, dan bagi kita semua, selalu mau mengingatkan kita dan mau menyadarkan kita, kalau kita mau, ingatlah juga, kita semua manusia sama akan kepada tujuan itu. Karena itu kepada kita seluruh jemaat yang hadir, Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, waktumu yang ada ini janganlah engkau sia-siakan. Pergunakanlah sebaik-baiknya untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kurang aminnya. Setuju katakan amin. Nyanyian kita berkata, ini populer nyanyian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita ditantang untuk itu. Kenapa ini muncul lagu ini dulu? Banyak orang tak tahu. Ini oleh seorang hamba Tuhan daerah timur sana. Waktu itu anaknya yang masih muda belia meninggal. Dan itulah harapan dia, anaknya yang muda belia ini. Karena begitu cepat berlalu dari dirinya. Dia lihat sudah selesai meninggalkan dia. Sehingga dia merenung dan merenung untuk menghibur hatinya. Dia karanglah lagu ini. Sekarang menjadi populer bagi kita semua. Bukan hanya di kalangan orang Pentakosta, tapi di kalangan masyarakat orang Kristen. Nyanyian ini perlu untuk mengetuk hati kita. Sekali lagi, mengetuk hati kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena itu saudara dikasih Tuhan, waktu yang Tuhan kasih, yang masih diberikan kepada kita,
Dan Tuhan juga ingin menyapa kita, dan Dia ingin berfirman kepada kita. Dia ingin juga mau menasehati kita. Dia juga ingin mau menegur kita kalau menegur. Dengan maksud ketika kita sudah mendengar firman, ada perubahan di dalam diri kita. Haleluya. Karena itu firman menyapa kita dari Amsal 22 ayat yang 8 sampai 11. Amsal 22 ayat 8 sampai 11. Kalau sudah dapat, mari saya undang kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang mau menyapa kita. Mari kita baca secara bersama-sama. Saya ingin kita bersama-sama semua membacanya dari mulai ayat 8 sampai ayat ke-11. Beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3 kita baca bersama. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Nats yang menyapa kita hari ini di minggu kita, minggu yang 4 Oktober, dari Amsal 22 ayat 8 sampai 11. Tentu kita sudah tahu, kita Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo raja yang bijak, Salomo raja yang sangat berpengalaman. Dia sudah mengerti. Itu sebabnya dia banyak memberikan amsal atau nasihat-nasihat. Dan untuk hari ini, nasihat Salomo sampai kepada kita. Apakah yang Tuhan mau katakan melalui nasihat Salomo kepada kita hari ini? Yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita selama kita 1 minggu ke depan. Dengan membaca nats dan merenungkan, inilah yang Tuhan mau katakan. Jauhi hidup dalam dosa, baru dapat hidup dengan hati tulus. Sekali lagi, jauhi hidup dalam dosa, baru dapat hidup dengan hati tulus. Itulah yang mau Tuhan. Tuhan ingin kita yang tadi agar kita menjauhi dosa. Dan kalau ini bisa kita lakukan, baru dapat hidup dengan hati tulus. Kenapa banyak orang tidak dapat hidup hati tulus? Karena dosa masih berkuasa di dalam dirinya. Dosa masih menggelimuti hatinya. Dosa begitu kuat mengekang kehidupannya. Untuk itulah Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, supaya kita menjauhi dosa itu. Bagaimana gambaran dosa yang dikatakan di sini melalui kitab Amsal? Dia berkata kepada kita dalam ayat yang ke-8. Kembali kita lihat ayat 8, dikatakan orang yang menabur kecurangan itulah dosa. Hidup dalam dosa di sini dimaksud adalah bagaikan orang yang menabur kecurangan. Itu yang digambarkan oleh pengamsal. Dalam kata ini kita melihat kata menabur. Kata menabur mau mengatakan dalam hidup orang yang berdosa itu ada benih-benih dosa di dalam dirinya. Dan dosa ini akan dia tanamkan dalam diri orang lain.
Itulah yang ada dalam dirinya. Kata menabur mengungkapkan ada sesuatu benih yang akan ditaburkan. Apakah ia sadar atau tidak sadar, hal itu pasti berdampak kepada dirinya. Kita sekali lagi, hal itu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya dikatakan di sini tadi dalam ayat yang berikutnya, ayat lanjutannya, akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi kalau kita menaburkan benih dosa dalam diri kita, dampaknya jangan kita berpikir itu hanya bagi orang lain. Orang lain mungkin bisa untuk menahan dampak itu, artinya dia bisa tidak terdampak. Tapi yang pasti dirinya sendiri yang berdampak. Dosa yang dia taburkan akan mengena kepada dirinya sendiri, dan dikatakan akan membawa bencana terhadap dirinya. Itu makanya dikatakan tadi akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ungkapan-ungkapan ini mau dikatakan agar kita bergumul untuk menjauhi diri dari dosa. Karena dosa sekali lagi bagaimanapun akan merenggut kehidupan kita sendiri, membinasakan kita sendiri. Itulah yang kita lihat dikatakan oleh pengamsal. Dia mau menasihati dan nasihati kita pada hari ini, dan dia mau berkata kepada kita, engkau jemaat yang sedang mendengar sabda ini, ingatlah, kalau ada dalam hidupmu dosa itu, dan pasti sekali lagi itu akan berdampak kepada diri sendiri. Walaupun mungkin kita menaburkan mau berharap itu berdampak bagi orang lain, tetapi yang pasti itu lebih mengena kepada kita sendiri. Karena itu pengamsal sendiri mau mengajak kita dalam ayat yang ke-10. Kita lihat di sana apa ajakan bagi kita. Dia katakan di sana ayat 10, usirlah, usirlah si pencemooh, usirlah si pencemooh. Itu yang dikatakan. Kalau dibaca dalam teks bahasa Aram, begini bunyinya ayat ini. Ucapkanlah salam perpisahan kepada pembuat kekacauan. Artinya pencemooh itu adalah yang membuat kekacauan. Itu si pencemooh. Maka dikatakan usirlah. Bahasa dalam Arab dikatakan ucapkanlah salam perpisahan. Jadi kata usir, bahasa lain membaca ucapkanlah salam perpisahan. Kata ini mau mengatakan kepada kita, maka dosa harus kita usir dari diri kita. Dosa itu harus kita tinggalkan, karena dosa itu menjadikan kita mencemooh. Dosa itu menjadikan kita menjadi umat yang menimbulkan kekacauan. Karena itu dia mau menantang kita hari ini. Dia mau berkata kepada ini, katakan salam perpisahan kepada dia. Seperti kita kalau kita mau berpisah kepada seseorang, kita salah katakan salam perpisahan. Artinya mulai ini kita saling menjauh. Hari ini kita saling berpisah. Sekarang kita akan membuat suatu kepastian kepada mereka, kepada dosa itu. Kita harus menjauhkan dosa dari diri kita, dan itu bukan besok, tapi sekarang. Amin. Amin. Itu makanya dikatakan ucapkanlah salam perpisahan kepada pembuat kekacauan. Kapan kita ucapkan? Sekarang kita ucapkan. Bukan kita menanti untuk nanti, bukan kita menanti untuk besok, tapi kita melakukan sekarang. Artinya mari
Ambil satu keputusan di dalam dirimu. Putuskan hubungan dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Kitalah yang tahu dosa apa yang ada dalam diri kita. Dosa apa? Cuma di sini dikatakan tadi yang menabur kecurangan. Kecurangan apa? Kita yang tahu. Setiap orang mempunyai dosa masing-masing atau kecurangan masing-masing yang ada di dalam dirinya. Namun yang pasti itu harus kita jauhkan, kita tinggalkan. Seperti kata Paulus, kalau dosa masih bercokol dalam diri kita, dia berkata, sebab upah dosa ialah maut, kematian kekal, sebagaimana disampaikan dalam Rom 6 ayat ke-23. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita jemaat yang hari ini, kita perlu merenungkan diri kita. Kita perlu memperhatikan hidup kita. Kita perlu memperhatikan keadaan kita. Dan kalau ini sudah ada dari diri kita, dan dosa bisa kita singkirkan dari kehidupan kita, itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang berikutnya, ayat 10. Apa dikatakan? Maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Selama dosa ada dalam diri kita, istilah pengamsal di sini tadi, selama kecurangan ada di dalam diri kita, yang timbul dalam diri kita hanyalah yakni pertengkaran, hanyalah perbantahan, hanyalah juga cemoohan. Itu yang ada dalam benak kita. Itu sebabnya dalam hidup kita sering dilanda, dalam keluarga kita terjadi pertengkaran, dan terjadi perbantahan, terjadi cemooh, dan kita dengan yang lain dan sebagainya. Sehingga antara kita dengan kita tak mampu membangun suatu komunitas yang indah. Seperti firman Tuhan pada hari Rabu malam itu, hendaklah kamu bisa saling mengasihi. Amin. Kita tak mampu mengasihi orang. Kita tak mampu saling mengasihi kalau di dalam diri kita ada dosa kecurangan. Kita tak mampu menerima kelemahan sesama kita. Kita tidak mampu untuk itu. Yang ada dalam benak kita hanya kebencian, sejahteraan dan sebagainya. Tapi kalau itu dapat kita buang dari diri kita, dapat kita lepaskan dari hidup kita, maka dikatakan tadi, lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Yang ada dalam diri kita adalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ada. Inilah yang mau Tuhan katakan dan Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Jikalau dalam hatimu masih ada yakni kecurangan itu, Tuhan berkata, sekarang usirlah itu dari dirimu. Ucapkanlah salam perpisahan kepada dia dan berkata, sejak aku dengar firman ini, aku tidak lagi dikuasai oleh dosa itu. Aku tidak lagi dikuasai oleh kecurangan itu. Karena itu menimbulkan kepada diriku sendiri suatu kehancuran terhadap. Dan saya percaya kalau ini kita renungkan dalam, maka damai sejahtera dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan dengan demikian damai sejahtera ada dalam diri kita membuat kita dapat hidup dengan penuh kedamaian. Haleluya. Karena itu kalau ini sudah ada, inilah yang membuat kita dalam hal yang berikutnya. Karena tadi firman Tuhan mau berkata kepada kita, jauhi hidup dalam dosa, baru dapat hidup dengan hati tulus. Dosa sudah kita jauh. Dosa telah kita usir dari diri kita.
Pertengkaran tidak ada lagi dalam diri kita. Berbantah tidak ada lagi dalam diri kita. Apalagi cemooh juga tidak ada lagi dalam diri kita. Yang ada hanya damai sejahtera. Sekali lagi, yang ada hanya damai sejahtera. Damai sejahtera yang menguasai hati kita. Dan kalau damai sejahtera menguasai hati kita, maka kita dapat, seperti dikatakan firman bagi kita hari ini, dapat hidup dengan tulus, dengan hati tulus. Amin. Apa mau dimaksudkan di sini dengan hati tulus? Dalam Pengamsal ini dikatakan ada dua gambaran dari orang yang hati tulus. Sekali lagi, ada dua gambaran dari orang yang berhati tulus. Apa itu yang pertama? Kita lihat dalam ayat 10. Kita perhatikan ayat 10. Yakni orang yang baik hati. Dan ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati. Itulah orang yang berhati tulus. Orang yang berhati tulus adalah orang yang baik hati dan orang yang mencintai kesucian hati. Artinya orang yang tulus, kedua hal ini ada di dalam dirinya. Dia menjadi orang yang baik hati dan juga dia adalah orang yang mencintai kesucian hati. Gambaran itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Pengamsal. Mau menasihati kita dan berkata kepada kita, engkau, kalau engkau telah menjauhi dosa dari dirimu, engkau telah usir dosa dari dirimu, engkau sudah penuh damai, dan dalam hatimu ada hati yang tulus. Dan kalau hati tulus ada dalam dirimu, ingat, engkau menjadi orang yang baik hati. Dan engkau juga menjadi orang yang mencintai kesucian. Haleluya. Kurang semangat nampaknya. Haleluya. Apa yang dikatakan dengan baik hati? Kita katakan lihat tadi, orang yang baik hati. Kata baik hati, kalau kita baca melalui teks Ibraninya, itu artinya sama dengan murah hati. Artinya orang yang murah hati. Kata baik itu dibaca dengan kata murah hati, yaitu kehidupan orang yang suka menolong orang lain. Itulah orang yang murah hati. Orang yang suka menolong, yakni orang lain. Orang yang peduli kepada orang lain. Orang yang memberi perhatian kepada orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak pernah memperhitungkan rugi untungnya. Tetapi yang paling penting bagi dia adalah ia merasa bahagia ketika ia dapat menolong orang lain. Amin. Amin. Itu yang ada dalam diri orang yang baik hati. Orang yang baik hati selalu berbuat dan selalu berupaya membuat dan mencurahkan apa yang ada dalam dirinya, dan dia merasa bahagia ketika ia dapat menolong orang lain. Dia tidak pernah punya hitung-hitungan. Dia tidak pernah berkata, wah, ya, tolong dia, apa dampaknya bagiku? Aku tolong dia, apa keuntungannya bagiku? Aku tolong dia, apa menjadi balasan bagiku? Hal itu tidak ada pernah dalam benaknya. Yang ada dalam benaknya, aku merasa bahagia ketika aku dapat menolong orang lain. Tuhan mau berkata kepada kita, itulah kiranya menjadi kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Itulah kehidupanmu. Tuhan mau lalui Pengamsal mau berkata kepada kita, engkau hendaklah kau menjadi orang tulus, yang menjadi orang yang murah hati. Karena itu belajarlah kamu untuk selalu menolong orang lain. Kalau tak mampu kita menolong orang lain, jangan sampai menjepitkan mereka.
Haleluya. Haleluya. Karena mungkin kita tidak mampu menolong orang lain. Sering orang tak mampu menolong orang lain, tapi yang paling penting bagi dia bagaimana menghancurkan orang lain. Bagaimana supaya orang lain menderita, dia senang. Sehingga dia menggosip ke sana ke sini dan berkata seperti ini kepada tentang orang itu. Dia berkata, orang itu kau tahu bagaimana itu? Oh, orang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, jauhkanlah satu kehidupan yang seperti itu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tak mampu, sedikitnya jangan hancurkan orang lain. Tapi yang Tuhan lebih inginkan, kita harus mampu menolong orang lain. Karena itu menjadi satu kebahagiaan. Dengan menolong orang lain, kita harus belajar membuka tangan kita, menggerakkan tangan kita untuk melakukan sesuatu apa yang dapat kita perbuat bagi orang lain. Terserah. Kalau di sini Nats berkata kepada kita, yakni perhatian kepada orang yang miskin. Tugas kita di sini. Itu maka dikatakan ayat 10, baik hati. Ayat sini membagi rezekinya. Artinya menjadi orang yang murah hati adalah orang yang tidak pelit. Mari kita belajar tidak pelit. Amin. Kurang. Amin. Mari. Inilah jiwa seperti ini masih kurang bagi kita orang Batak khususnya. Masih kurang. Itu makanya sebuah gereja sampai dibuat karena tahu orang Batak pelit, harus dipanggang-panggang. Baru mau beli ikan, 1 ekor ikan yang dibeli hanya 20.000 dipajak, tapi mau membeli 1 juta di pesta. 1 juta di pesta dengan istilah lelang. Tuh dia bilang saya beli 1 juta. Itu Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang seperti itu. Haleluya. Inilah yang mau Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita belajar untuk selalu menjadi orang yang dapat bermurah hati. Amin. Karena itu dalam ayat berikutnya dikatakan. Kita lihat dalam ayat 10 itu kembali ayat 10, ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Ya, orang yang baik hati akan diberkati. Jadi orang yang selalu bermurah hati, Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin. Itu sebabnya kita ingin supaya kita menjadi berkat. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2c sampai 3 dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Berkat itu menjadi bagian dari kita karena kita diberkati. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berbahagia sebagai orang yang murah hati, dengan membuka tangan seperti kata Paulus ketika dia menyampaikan sapanya kepada orang-orang
Dalam Kisah 20 ayat 35 dikatakan, adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Itulah tantangan Tuhan inginkan dari diri kita. Kedua, apa kita lihat tadi? Yakni kata kesucian hati. Itulah kedua, orang yang tulus tadi adalah orang yang murah hati. Kedua, orang yang tulus adalah orang yang suci, kesucian hati. Septuaginta membaca, Septuaginta adalah bahasa Yunani dalam Perjanjian Lama, membaca begini. Kata kesucian hati dibaca menjadi hati suci. Hati suci. Kata ini mau menyatakan dalam hati kita hanya ada Allah. Sekali lagi, hanya ada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang suci. Amin. Hanya Allah yang suci. Ini sama seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah dia, orang yang suci hatinya, Allah berdiam di dalam diri. Dalam diri orang yang suci ada sifat-sifat Allah. Haleluya. Ada sifat-sifat Allah. Itulah yang nampak dari diri orang itu. Itulah yang memancar dari kehidupannya. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai jemaat yang hadir hari ini. Dia ingin agar kita menjadi orang yang suci hati. Sekali lagi, orang yang suci hati. Dan kalau ini ada dalam diri kita, kita lihat dalam ayat 11 bagaimana lanjutannya. Dikatakan di sana, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya. Sekali lagi, yang manis bicaranya. Siapakah yang dapat berbicara manis? Kalau dalam hatinya adalah hati yang suci. Artinya kalau Allah ada di dalam dirinya, mereka manis bicara. Mereka berbicara tidak menyakitkan orang lain, tidak melukai hati orang lain, tidak membuat orang lain tersinggung oleh kata-katanya. Itu makanya selalu kita ingatkan supaya kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Itulah orang yang manis. Sehingga kalau kita bersahabat dengan orang, kita dalam kata-kata kita selalu yang manis, dan dalam hati tidak menyinggung perasaan dia, tidak melukai hati dan lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus menasehati kita, seperti juga dia menasehati Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dia katakan kepada kita juga hari ini, sebagaimana dia katakan kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Kristus yang ada dalam hati kita pasti mengempang kita untuk tidak menyakiti orang lain, tidak melukai hati orang lain. Pasti mengempang kita, tapi mengajar kita selalu, mengingatkan kita selalu, seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika dia menyampaikan kepada orang banyak dalam Matius 11 ayat 29. Dia berkata di sana, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan hati dan jiwamu, ya, dan hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kristus yang ada dalam diri kita adalah Allah yang lembut. Kristus dalam diri kita menggerakkan kita untuk selalu berkata yang manis-manis. Kristus yang ada dalam diri kita berbuat kita untuk selalu bisa
disenangi oleh orang lain ketika kita berkata-kata kepada mereka. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, dan itulah yang Tuhan harapkan dari kita, menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk kepada perjamuan Tuhan. Mari kita renungkan firman yang Tuhan telah sapa kepada kita hari ini, dan kita bernyanyi untuk maju masuk dalam perjamuan Tuhan.